Api membakar seluruh bagian mobil milik Henry Irawan, warga desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pemilik mobil mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang. Kemudian Henry memindahkan BBM dari mobil ke jerigen di lapangan desa setempat untuk dijual kembali. Saat proses pemindahan, tiba-tiba api menyambar dan dengan cepat membakar seluruh mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api dapat dipadamkan selama 30 menit. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan jerigen BBM dan periksa sejumlah saksi. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen, informasinya demikian. Memang ini memang sering dilakukan oleh pemilik mobil ini. Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Akibat kejadian ini, pemilik mobil terluka bakar serius dan dirawat intensif di Puskesmas Kedung Jajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia laporkan video dewasa mirip aktris Rebecca Klopper ke polisi. Dugaan KDRT melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS, kasus ini ditangani Barreskrim Polri. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial di Senen, Jakarta. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi bantuan sosial beras. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Ya pemirsa, KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial Jakarta dan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos. Pagar utama gedung kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta tertutup rapat. Tidak seorang pun yang tidak berkepentingan diizinkan masuk, termasuk juga wartawan. Penggeledahan diduga dilakukan di ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos maksud kami. Kasus ini diduga terkait penyidikan dugaan korupsi, penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat, program Keluarga Harapan 2020 hingga 2021. Sejauh ini KPK sudah menetapkan tersangka, salah satunya disebut-sebut Kuncoro Wibowo. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Utama BUMN dalam bidang logistik, Bandagara Reksa Logistik selama 3 tahun hingga Desember 2021. Benar, berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Video dewasa diduga mirip aktris Rebecca Klopper diadukan ke polisi. Video yang menghebohkan jagat media sosial sejak kemarin ini diadukan ke polisi oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke Barreskrim Polri. Namun karena masih berbentuk aduan, pelapor diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti baru untuk memperkuat laporannya. Nama Rebecca menjadi banyak perbincangan usai beredar video syur antara perempuan yang diduga sebagai Rebecca dengan seorang lelaki. Alasan pelapor menganggap bahwa tindakan dugaan pornografi serta yang menyebarluaskan video
dianggap tindak pidana yang tidak pantas untuk dipertontonkan ke publik, apalagi dilakukan oleh seorang public figure. Undang pornografi dan juga ada undang-undang ITE, yang mana undang-undang itu mengatur terkait dengan delik pidana pornografi ini. Ada dua objek hukum. Yang pertama adalah orang yang membuat video, barang tentu RK dan partnernya. Dan yang kedua adalah yang menyebar video, dalam ini nomor akun media sosialnya. Nomor akun media sosial sudah kita capture dan sudah kita sampaikan ke Barreskrim untuk ditelusuri. Dan juga video yang beredar sudah kita sampaikan juga. Jadi ada dua objek hukum yang kita laporkan, yang kita kasih informasi ke Barreskrim untuk ditelusuri. Korban penipuan tiket konser Coldplay diperiksa di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. 5 dari puluhan korban penipuan diperiksa didampingi kuasa hukum mereka. Usai melakukan pelaporan terkait dugaan tindakan penipuan pada Jumat 19 Mei 2023, sejumlah korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay menjalani BAP. Kedatangan 5 dari puluhan korban penipuan yang didampingi oleh kuasa hukum guna melengkapi proses berita acara perkara yang dilakukan oleh unit cyber Barreskrim Mabes Polri. Akibat penipuan ini, kerugian yang dialami korban bervariasi, mulai dari 4 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Saat ini jumlah korban telah bertambah menjadi 60 orang dari sebelumnya 14 orang dengan nilai kerugian 183 juta rupiah. Penipuan yang dialami para korban sebagian besar berasal dari sejumlah akun di media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga Telegram. Hari ini kita diagendakan untuk berita acara pemeriksaan BAP terkait dengan laporan kita hari Jumat ya, yang mana terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang melalui media elektronik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum sehingga menimbulkan korban yang begitu masif di beberapa wilayah Indonesia. Untuk saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket Coldplay palsu. 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama Leman, iNews melaporkan. Akibat kakak beradik bermain api, 3 rumah di Bintara, Jakarta hangus terbakar. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Malam.